Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada orang yang kelihatan baik-baik saja, tetapi dalam hatinya sedang berperang. Ada yang tetap bekerja, tetap melayani, tetap tersenyum, namun pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Firman Tuhan pagi ini bukan untuk orang yang hidupnya tanpa masalah, tetapi untuk orang yang ingin tetap percaya di tengah ketidakpastian. Mari kita datang kepada firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 3. Sebuah ayat yang tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menjanjikan damai sejahtera yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Mari kita membaca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sahabat terkasih, Yesaya 26 ditulis bukan di masa nyaman. Ini adalah nyanyian iman di tengah bangsa yang masih menunggu pemulihan, menghadapi ancaman, dan belum melihat janji Tuhan tergenapi sepenuhnya. Artinya, damai yang dibicarakan di ayat ini bukan damai karena keadaan aman, melainkan damai karena hati memilih bersandar kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, kalau masalahku selesai, aku akan tenang. Namun, firman Tuhan pagi ini berkata sebaliknya. Ketenangan justru mendahului penyelesaian masalah. Sahabat terkasih, dalam Alkitab, hati bukan sekedar perasaan. Hati adalah pusat pikiran, keputusan, dan arah hidup. Maka ketika firman berkata, yang hatinya teguh, itu bukan berbicara tentang emosi yang selalu stabil, tetapi arah batin yang tidak berpindah sandaran. Hati yang teguh berkata, aku belum mengerti, tapi aku tetap percaya. Aku lemah, tapi aku tidak melepaskan Tuhan. Sahabat terkasih, teguh bukan berarti tidak pernah takut. Teguh berarti tetap datang kepada Tuhan saat takut, tetap berdoa saat lelah, tetap berharap saat belum melihat jawaban. Iman yang dewasa bukan iman yang keras, tetapi iman yang bertahan dan tinggal di hadirat Tuhan. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata yang hatinya teguh akan memiliki damai, tetapi kau jagai dengan damai sejahtera. Artinya, damai bukan hasil kekuatan mental, melainkan tindakan aktif Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Ia menjaga pikiran kita dari kepanikan, menahan hati kita dari keputusasaan, memberi kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Seringkali mujizat terbesar bukan masalah yang langsung selesai, tetapi hati yang tidak hancur di tengah masalah. Sahabat terkasih, dalam bahasa aslinya, damai sejahtera di ayat ini adalah Salom Salum, yaitu damai yang penuh dan berlapis. Ini adalah damai yang tidak runtuh oleh berita buruk, tidak hilang oleh ketidakpastian, tidak tergantung pada hasil akhir. Damai yang membuat seseorang bisa berkata, aku belum tahu akhirnya, tapi aku tahu Tuhan setia. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang setiap pagi bangun lebih awal. Bukan karena disiplin, tapi karena pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sebelum matahari terbit, ia sudah memikirkan cicilan, pekerjaan, dan masa depan keluarganya. Ia tetap berdoa, tetapi pikirannya terus berputar. Suatu pagi,
dalam kelelahan itu, ia membaca Yesaya 26 ayat 3. Ia berhenti lama di kalimat yang hatinya teguh. Ia sadar selama ini ia berdoa, tetapi hatinya berpindah sandaran. Kadang berharap pada uang, kadang pada manusia, kadang pada kemampuannya sendiri. Pagi itu doanya sederhana. Tuhan, hari ini aku tidak minta semua masalah selesai. Aku hanya minta Engkau menjaga hatiku. Masalahnya belum berubah, keadaannya masih sama. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Pikirannya tidak lagi dikuasai kepanikan. Ia tetap bekerja dan berjuang, namun tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Dan disitulah ia mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tidak langsung mengubah situasinya, tapi Tuhan menjaga hatinya dengan damai sejahtera. Sahabat terkasih, firman Tuhan pagi ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Di mana hati kita bersandar saat kita takut? Kepada siapa kita mencari rasa aman? Damai tidak datang saat kita memegang kendali, tetapi saat kita melepaskan kendali kepada Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Tuhan berjanji menjaga hati di tengah badai. Jika pagi ini hati kita gelisah, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Teguhkan hati, percayalah kepadanya. Dan biarkan Tuhan menjaga hati kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang pagi ini membawa seluruh isi hati kami. Engkau tahu kegelisahan dan beban kami. Kami memilih percaya kepadamu, teguhkan hati kami. Jagalah pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Ajari kami bersandar penuh kepadamu, bahkan ketika kami belum melihat jawaban. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi ini meneguhkan dan menguatkan hati kita. Mari kita terus berjalan bersama firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.